Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Anita SE AKNAK selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami mendapatkan ilmu baru. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Fariji bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Putra Setiawan, Muhammad Lutfi Nasrullah, dan Wildan Nurjaman. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengertian time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu. Waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Perbedaan waktu pengambilan keputusan pada analisis ekonomi teknik banyak melibatkan dan menentukan apa yang ekonomis dalam jangka panjang. Manfaatnya time value money apa sih? Jadi manfaat time value money juga adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Jadi kalau kita belajar secara tidak langsung bahwa time value itu sangat bermanfaat sekali ya, agar kita ketika kita melakukan investasi, apakah kedepannya kita akan mendapatkan untung atau tidak. Jadi time value of money itu sangat bermanfaat sekali. Bunga, apa sih bunga? Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Nah, secara sederhana, apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal pokok pinjaman, tingkat suku bunga dan lama periode pinjaman yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana atau bisa disebut simple interest rate. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersial modern karena sekarang sudah banyak juga ilmu bunga yang baru. Total bunga juga kita bisa hitung sendiri ya. Seperti contohnya total bunga diperoleh dapat dihitung dengan rumus berikut ini ya. Seperti contohnya di mana total bunga tunggal itu sama dengan pinjaman awal dikali tingkat suku bunga dikali periode pinjaman. Jadi jika pinjaman awal dan tingkat suku bunga adalah nilai suatu tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang harus dilakukan pada akhir periode itu sebesar F sebesar F ya. Jadi pinjaman awal dan tingkat suku bunga itu berpengaruh ke bunga majemuk ya, atau bisa disebut dengan compound interest. Nah, apa sih bunga majemuk? Itu adalah bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut, maka bunga itu disebut dengan bunga majemuk. Bunga majemuk juga lebih sering digunakan dalam praktek komersial modern. Nah, perbedaan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh majemuk atau compounding. Perhitungan bunganya dilakukan berdasarkan pinjaman pokok dan bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Nah, selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Wildan Nurjaman. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Farhan yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang akan saya sampaikan. Pertama ada metode yang digunakan. Ini ada future value atau nilai yang akan datang. Yang mana nilai yang akan datang itu adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Ada rumusnya yakni FP sama dengan PO dalam kurung 1 tambah I lalu N, yang mana itu keterangannya. FP berarti nilai pada masa yang akan datang, PO berarti nilai pada saat ini, lalu I adalah tingkat bunga, jadi bunganya itu berapa persen, lalu ada N itu adalah jangka waktu. Ada sebuah contoh dari sebuah perusahaan yang mana
mana perusahaan tersebut memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta rupiah untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Berarti yang 5 juta ini adalah FP dan yang 5 tahun ini adalah PO. Dan bunga yang dikenakan sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima? Nah, jadi berarti di sini kita masuk ke rumus FP. FP itu berarti itu yang tadi ya metode-metodenya. Dan PO ini berarti pinjamannya yang 5 juta. Nah, terus untuk satu itu dari rumus dan 18% berarti kalau di desimalin berarti 0,18%. Nah, untuk 5 ini adalah jangka waktunya seperti itu. Nah, berapa jumlah yang harus dibayar? Nah, ini saya udah ngitung untuk jumlah yang harus dibayarnya yaitu sebesar 11.438.789 rupiah. Lalu selanjutnya ada present value atau nilai sekarang, yakni adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode. Seperti biasa ada rumusnya adalah sebagai berikut. Keterangannya PV atau bisa disebut dengan nilai sekarang, atau PO nilai di masa yang akan datang, dan R adalah tingkat suku bunga, dan N adalah jangka waktu. Nanti pada satu contohnya itu Tuan B akan menerima uang sebesar 40 juta pada 6 tahun mendatang. Berapa nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat bunga 20% per tahun? Kita masuk ke rumus seperti berikut. PV sama dengan 40 juta kali 1 per 1 tambah 0,2 kuadrat 6 sama dengan 13.396.000. Nah, maka kita sudah mengetahui nilai uang Tuan B sebesar 40 juta yang akan diterima 6 tahun lagi pada tingkat bunga 20% pada saat sekarang itu adalah 13.396.000. Lalu yang berikutnya ada anuitas. Anuitas itu adalah rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, periode serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Seperti biasa kita masuk ke rumusnya yakni seperti berikut, atau dengan rumus FV A sama dengan PMT dalam kurung F P I F A 1,N. Tabel future value of annuity dalam kurung F P I F A US dollar. Seperti berikut bisa dilihat dan bisa dipahami. Dan materi yang akan disampaikan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman kita, yakni Saudara Muhammad Lutfi Nasrullah. Terima kasih kepada Saudara Wildan. Akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Skinking fund atau mencari atuitas merupakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan suatu jumlah dari anuitas tertentu yang akan dicadangkan atau disimpan pada setiap periode dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan tingkat bunga yang berlaku supaya dapat mencukupi untuk masa yang akan datang. Dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan FVA diartikan sebagai nilai yang akan datang dari suatu anuitas, A yang diartikan sebagai anuitas, R adalah tingkat bunga, dan N adalah periode tertentu. Selanjutnya,
Present value annuity adalah suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang dari suatu perjumlahan yang diterima setiap akhir periode pada jangka waktu tertentu. Rumus yang digunakan PVA diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu anuitas. A adalah anuitas atau angsuran, I yang diartikan sebagai tingkat bunga, dan N adalah jangka waktu periode. Capital recovery factor merupakan faktor bilangan yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dalam jumlah yang tetap pada setiap periode. Dan ada pula rumus dari capital recovery factor. Dalam keterangan, A adalah anuitas atau angsuran, PVA sebagai nilai sekarang, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jangka waktu. Slide selanjutnya, konsep ekuivalensi. Untuk menjelaskan konsep ekuivalensi, seseorang meminjam uang sebesar Rp1.000 dan sepakat untuk mengembalikan dalam waktu 4 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Terdapat banyak cara untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga. Untuk menunjukkan konsep ekuivalensi seperti pada tabel berikut. Ekuivalensi berarti semua cara pembayaran yang memiliki tarif yang sama bagi peminjam. Meskipun total pembayaran kembali uang pinjaman berbeda menurut caranya, tetapi bisa ekuivalensi satu sama lain. Merupakan konsep yang penting dalam ekonomi teknik. Ekuivalensi tergantung pada 1. Tingkat suku bunga, 2. Jumlah uang yang terlibat, 3. Waktu menerima dan atau pengeluaran uang, 4. Sifat yang berkaitan dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan dan modal awal yang diperoleh kembali. Jika tingkat suku bunga konstan pada 10% untuk cara pembayaran apapun, maka semua cara pembayaran tersebut ekuivalensi. Seseorang bisa secara bebas meminjam dan meminjamkan pada tingkat suku bunga 10%. Tidak ada bedanya pada pokok pinjaman dibayarkan dalam umur pinjaman atau baru dibayar kembali pada akhir tahun keempat. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Putra. Oke, terima kasih banyak pada saudara Lutfi, dan saya bakal melanjutkan lagi di slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah the net present value atau NPV. Jadi net present value itu adalah keputusan investasi, merupakan keputusan manajemen keuangan yang paling penting di antara ketiga putusan jangka panjang yang diambil manajer keuangan. Penanaman modal pada bidang usaha yang membutuhkan modal yang besar, juga keputusan tersebut mengandung resiko tertentu serta langsung berpengaruh pada nilai perusahaan. Pada umumnya, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan investasi sebagai berikut. Ini ada 4 poin. Yang pertama itu adanya usulan investasi atau proposal investasi. Nah, di poin kedua adalah memperkirakan arus kas atau biasa disebutnya cash flow dari usulan investasi berikut.
investasi tersebut. Di poin ketiga ada mengevaluasi profitabilitas investasi dengan menggunakan beberapa metode penilaian kelayakan investasi. Di poin keempat ada memutuskan menerima atau menolak usulan investasi tersebut. Nah, untuk menilai profitabilitas rencana investasi dikenal dua macam metode, yaitu metode konvensional dan metode konvensional discount cash flow. Nah, terus ada di selanjutnya ini adalah pengertian present value. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang diskonvalifikasikan pada saat ini. Nah, net present value atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas dengan PV investasi selama umur investasi atau merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cash cost of capital atau SOCC sebagai diskon faktor. Di sini ada rumus net present value atau NPV. Arus kas masuk dan keluar yang didiskonkan pada saat ini, present value. PF yang dijumlahkan selama masa hidup dari proyek tersebut dihitung dengan rumus ada di sini R besar T dibagi 1 plus I. Ini kayaknya kuadrat ya, masuknya kuadrat. Nah, dimana T itu adalah waktu arus kas. Jadi waktu arus kas dibagi suku bunga yang digunakan dan arus kas bersih dalam waktunya T. Nah, NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang, yang didiskonkan pada saat ini. Untuk menghitung NPV diperlukan data perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Terus selanjutnya adalah langkah menghitung NPV. Yang pertama itu adalah tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk dan keluar yang didiskonkan pada biaya modal proyek. Yang kedua adalah jumlahkan arus kas yang didiskonkan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Nah, yang ketiga adalah jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Karena jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Terus terakhir ini adalah di dalam aliran kas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada taksiran kas haruslah didasarkan atas dasar setelah pajak. Nah, untuk yang kedua, informasi tersebut harusnya didasarkan incremental atau kenaikan atau juga selisih, bisa dibilang dengan selisih. Nah, suatu proyek. Jadi harus dibandingkan adanya bagaimana aliran kas seandainya dengan dan tanpa proyek. Hal ini penting sebab pada proyek pengenalan produk baru bisa terjadi bahwa produk lama akan termakan sebagian karena kedua proyek itu bersaing dalam pemasaran. Aliran kas keluar harusnya tidak memasukkan unsur bunga apabila unsur proyek ini direncanakan akan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman. Biaya bunga tersebut termasuk sebagai tingkat bunga yang disyaratkan atau required rate of return untuk penilaian proyek tersebut. Nah, di proyek tersebut kalau kita ikut memasukkan unsur bunga di dalam perhitungan aliran kas keluar, maka akan terjadi perhitungan ganda. Jadi ini beberapa hal ini yang harus diperhatikan karena 3 poin ini adalah 3 poin penting untuk aliran kas di dalam suatu perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kesimpulan yang kita dapat adalah dalam pembuatan keputusan investasi modal,
perlu digunakan teknik atau pendekatan yang mengakui nilai waktu uang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai Rp1 pada hari ini lebih besar dibandingkan dengan nilai waktu Rp1 pada tahun yang akan datang. Kondisi ini juga berlaku dalam pemilihan alternatif proyek investasi. Nah, di teknik investasi modal yang mengakui kedua karakteristik investasi bisnis adalah teknik yang melibatkan arus kas yang didiskonkan, diskon cash flow, yaitu arus kas yang dinilai kembali menurut kesetaraan waktu. Dengan penilaian kembali tersebut, angka-angka rupiah dapat dibandingkan satu sama lain, serta perusahaan dapat pula mengetahui apakah sebuah usulan proyek investasi memenuhi standar kriteria minimum yang telah ditetapkan atau tidak. Dan salah satu cara mengetahui apakah proyek investasi memenuhi standar minimum adalah dengan perhitungan Net Present Value (NPV). Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kekurangan hal yang lainnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk bagi yang menonton. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan terima kasih juga kepada Ibu Dian Amita selaku dosen manajemen keuangan.